Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para ketua RT 1 sampai dengan 10 yang ada di lingkungan RW 18, dan yang sama-sama kita hormati jajaran panitia pemilihan RW, pemilihan ketua RW yang baru di tahun 2021, 2024 atau 2023? 2024. Ya, salah setting. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah wa syukrillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama hadir bersama di sini untuk merumuskan ke depan, ya, ke depan ila akhir kiamah, bagaimana WPU ke depannya, itu tergantung kita semua di sini. Dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan malam hari ini mudah-mudahan mendapatkan ridho dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang saya hormati, sebelum saya memaparkan visi dan misi saya ingin menyampaikan sedikit, ya. Tadi seperti yang Pak Okri sampaikan, tak kenal maka tak sayang. Ya mungkin kalau yang warga lama, warga blok A sampai dengan D, itu warga stok lama yang udah kenal saya. Tetapi warga yang ada di depan seperti blok K dan blok J mungkin belum ada yang kenal saya. Saya ya memang sering tampil di acara keagamaan, mungkin bapak-bapak sudah tahu. Saya adalah Ahmad Abid. Saya asli Penggarutan, Tarumajaya. Beda orang seberang, ya, seberang kali doang. Saya asli Penggarutan dan saya masuk ke WPU September 2012. Bentuknya masih seperti hutan WPU ini. Belum ada listrik, belum ada air dan sebagainya. Saya sudah masuk WPU. Kondisi listrik belum ada. Saya minta sama petugas PLN, tolong nyalakan, besok saya mau masuk. Itu bulan September 2012. Pada saat itu saya mulai merumuskan pembentukan RT, RW, dan alhamdulillah sekarang RT sudah ada 10. Itu sekilas tentang WPU. Saya masuk sini masih bentuk hutan, belum dicor seperti sekarang, ya. Beli air lewat sana, dan saya minta air sama saudara saya yang ada di pulau. Nenteng air pakai drigen. Kenapa? Listrik yang ada, yang saya ambil dari kampung sebelah, ya, sepanjang-panjangnya kabel itu tidak mendukung voltase untuk mengangkat setrum air, mesin air. Saya sudah masuk sini, ya. Tapi alhamdulillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, WPU begitu pesat perkembangannya, masih di bawah 10 tahun sudah maju seperti sekarang. Maju dalam arti penduduknya pesat, tetapi peningkatan dari segi organisasi menurut saya tidak ada perkembangan yang sangat signifikan. Kenapa? Hanya bentuk RT-nya yang bertambah, tetapi baru ini yang kedua, dan saya juga mencalonkan ini yang kedua RW, ya. RW yang pertama saya bentuk awal setelah 1 bulan kurang lebih, saya bentuk RT. Setelah bentuk RT 1 sampai dengan 4, lalu lurah waktu itu Pak Haji Junet menyarankan agar dibentuk RW, maka dibentuklah RW, dan saya juga sempat menjadi calon pada saat itu. Nah, karena saya menjabat pada saat itu sebagai ketua DKM, akhirnya saya lebih fokuskan untuk di masjid. Untuk pengurusan RW saya lepas.
Yang sebelumnya ada RW yang mengundurkan diri sebelum menerima SK. Saya ditunjuk untuk maju kepada sebagai ketua RW. Tapi kenapa saya lebih memberatkan posisi saya pada saat itu sebagai ketua DKM, akhirnya saya pilih untuk fokus di DKM atau di masjid. Tapi sekarang saya terpanggil. Sebenarnya saya ini mendadak, Pak. Mendadak, hanya saya mengkonsep ini, ya, mengkonsep visi dan misi dan program-program ini saya hanya 1 malam. Detik-detik terakhir bisa ditanyakan kepada panitia, saya pendaftar paling terakhir. Entah kenapa saya merasa terpanggil, ya, terpanggil. Saya takutnya seperti tahun kemarin. Seharusnya ini kan kegiatan seperti ini udah ketiga kali, ya, cuma baru 2 kali. Yang kemarin hanya sebatas lempar begitu aja pemilihan RW, tidak seperti ini dan tidak seperti yang pertama kali saya selenggarakan pada saat itu. Makanya saya khawatir tidak adanya orang yang bersedia maju sebagai RW. Kenapa? Banyak sekali lika-likunya, banyak sekali tidak kuat mental, terutama untuk istri-istri kita, pengurus yang mungkin RT yang sudah mengalami, pasti banyak sekali suka dukanya sebagai pengurus di WPU ini. Memang WPU ini sangat menurut saya aneh tapi nyata. Kenapa saya bilang aneh tapi nyata? Sedikit saya cerita. Waktu saya bentuk, sebelum ada RT dan RW, saya bentuk paguyuban namanya Forum Silaturahmi Warga WPU, yang ada pada saat itu hanya blok C dan blok D. Saya bentuk paguyuban. Itu bola pengurusan nggak jauh dari saya, Pak Supri dan Pak Suki pada saat itu. Kemudian di DKM begitu juga. RW saya juga, saya dan Pak Supri nggak pernah muter itu ke tempat yang lain, itu bola pengurusan. Seakan-akan tidak ada lagi orang di WPU. Kenapa? Karena takut dengan omongan yang tidak enak, omongan begini begitu sebagai pengurus, baik itu RT maupun sebagai pengurus RW. Nah, saya memberanikan diri, terpanggil untuk kembali melanjutkan konsep yang pertama saya konsep, diantaranya yaitu demi kemajuan lingkungan Wahana Pondok Ungu. Lingkungan RW 18 ini menjadi lingkungan idaman. Idaman itu adalah merupakan visi saya. Idaman itu warga yang beriman atau religius. Kemudian D-nya itu lingkungan yang damai. Kemudian A-nya aman. Kemudian M-nya madani. A-nya asri. Dan yang terakhir adalah lingkungan yang nyaman untuk menjadi tempat tinggal kita bersama di WPU ini. Namun hadirnya saya di sini bukan berarti, dan saya tidak meminta dukungan, ya, tidak mendukungkan untuk dimenangkan. Cuma ayo sama-sama kita dukung siapapun yang terpilih nanti, yang dipercayakan memimpin WPU. Ayo sama-sama kita dukung. Saya atau Pak Aki dan atau Pak Haji Ketut yang nanti akan terpilih, sama-sama kita dukung untuk kemajuan WPU. Dan saya tidak mohon di sini untuk didukung, tidak. Mari kita dukung siapapun pemimpinnya, siapapun yang akan terpilih sebagai ketua RW kita. Mari sama-sama kita dukung untuk kemajuan lingkungan WPU ini. Jangan sampai seperti adanya kemunduran, bukannya kemajuan di lingkungan WPU ini. Tapi RW-nya banyak, tetapi orang-orang yang bergerak di lingkungan ini sangat sedikit. Kenapa? Karena takut masuk organisasi di WPU ini. Apalagi istrinya yang galak. Baik Bapak-bapak sekalian, ya. Kembali saya sampaikan, kalau profil saya adalah sebagai pengajar. Saya mengajar mulai saya kelas 2 SMA. Ya. Saya mengajar di 3 bidang. Pertama agama, kemudian yang kedua
saya mengajar bidang bahasa Inggris, dan yang ketiga saya bidang komputer. Saya mengajar dari kelas 2 SMA tahun 97 saya sudah mengajar, dan sampai saat ini saya masih mengajar di 3 bidang ini. Jadi keseharian saya adalah mengajar. Namun demi terselenggaranya, demi tercapainya, demi terwujudnya program-program kerja yang nanti saya akan jalankan, kalau memang amanah ini dibebankan atau kepada saya jatuhnya, insya Allah semua program-program kerja yang nanti saya akan sampaikan, saya berusaha untuk bisa merealisasikannya demi kemajuan WPU. Di antaranya tadi visi saya adalah menjadikan lingkungan WPU yang idaman. Misi saya, mohon maaf, saya lain dari yang pertama. Tadi saya bilang saya mendadak, jadi belum hafal seperti Pak Oki. Ya. Yang pertama, saya ingin meningkatkan dan memelihara kerukunan, kerukunan silaturahmi antar warga WPU, karena di WPU ini kita adalah warga sesama WPU yang datang dari berbagai suku dan agama. Kita harus sama-sama harmonis hidup di lingkungan WPU ini, meskipun kita beda agama, beda ras dan sebagainya, kita harus hidup rukun. Karena Islam pun mengajarkan kita untuk saling hidup rukun, tidak memilih atau memihak dan melihat orang dari latar belakangnya. Kita sama-sama ayo hidup rukun di lingkungan WPU ini agar terciptanya lingkungan yang nyaman. Kemudian insya Allah kita akan sama-sama menciptakan lingkungan yang religius, harmonis, aman, asri dan nyaman. Kemudian saya ingin mengoptimalkan semangat kerja struktural organisasi yang ada lingkungan WPU, yang selama ini hanya yang kelihatannya itu yang kerja ketua RW-nya yang kelihatan, potong rumput ya RW, pogging ya RW. Jadi organisasinya tidak berjalan semaksimal mungkin. Kemudian insya Allah untuk RW yang ke depan, jika itu jatuhnya amanat ini kepada saya, akan memberikan pelayanan kepada masyarakat bersentral di sekretariatan RW ini. Jadi tidak ada mengurus surat KTP dan sebagainya itu di rumah. Kita jadikan ini, kita hidupkan sekretariatan ini menjadi sekretariatan RW yang hanya bisa diramaikan sifatnya musiman, mingguan, bulanan, atau akhir atau tahunan seperti sekarang ini, seperti kuburan. Ya, kita optimalkan sekretariatan. Jadi semua kegiatan kebutuhan pelayanan masyarakat di lingkungan di kantor ini, ya. Karena mubazir kalau seandainya kita tidak optimalkan, kita hidupkan sekretariatan RW. Boleh datang ke rumah, tapi sebatas untuk konfirmasi, Pak saya mau mengirim, ya udah nanti ke kantor aja. Saya pengen seperti itu ke depannya. Kemudian juga insya Allah akan mengelola keuangan atau administrasi secara amanah, transparan dan akuntabel. Itu merupakan visi dan misi saya. Kemudian perlu juga saya sampaikan, insya Allah meskipun secara ekonomi mungkin ya saya tidak mampu untuk menjalankan program-program kerja saya nanti, saya akan berusaha memberdayakan masyarakat, memberdayakan orang-orang yang ada di WPU ini. Saya rasa banyak orang yang berjiwa sosial. Saya rasa banyak orang yang mampu membantu melengkapi fasilitas yang ada di lingkungan WPU ini. Saya pasti itu ada, cuma kita harus mencari orang-orangnya. Secara pribadi saya tidak bisa mengadakan peralatan atau fasilitas yang ada di sekretariatan RW, tapi dengan mencari dan berusaha menemukan orang-orang yang bersedia membantu program ini demi kemajuan WPU. Insya Allah saya akan berusaha, di mana dalam 100 hari kerja nanti saya akan menata ulang
ya, menata ulang jalan jalan utama jalan utama kita dari gerbang utama depan itu sebenarnya ada di antara blok E dan blok D3 itu jalur utama dan itu harus terpasang semua lampu-lampu penerangan yang terang. Itu nanti yang insya Allah saya wujudkan. Saya akan coba berupaya untuk menata ulang jalan yang ada di lingkungan WPU ini. Kemudian juga dalam 100 hari kerja saya nanti menata ulang, menata kelola kembali masalah kebersihan. Ya seperti saya disampaikan tadi Pak Oki, memang ini lagi viral. Ya, sampah depan rumah saya aja Pak ada 2 karung, belum ada yang ngambil. Saya bilang sama istri, ini orangnya nggak tahu kemana, pulang kampung kali. Ya, sampah sudah menumpuk. Saya bilang mungkin baru diangkat kalau RW-nya udah ganti atau pengurus sampahnya udah ganti. Saya bilang sama istri saya begitu. Ya, ini PR kita bersama. Siapapun yang menjadi ketua RW, ayo sama-sama kita bangun lingkungan perumahan wahana Pondok Ungu ini. Ya, kebersihan. Jadi akan ditata kelola. Kita akan bekerja sama dengan dinas kebersihan yang ada di Kabupaten Bekasi. Memang Kabupaten Bekasi ini dinas kebersihannya sangat menyedihkan, lain dengan dinas kota Bekasi. Kenapa dinas Kabupaten Bekasi dinas kebersihannya sangat minim? Karena di Bekasi ini, di kabupaten ini banyak sekali lahan kosong. Jadi orang sambil kerja lempar sampah. Ya, lahan kosong. Jadi dinas kebersihan buat apa fungsinya? Mungkin seperti itu. Lain dengan dinas kota yang kota Bekasi, lahan kosong masih sedikit. Kalaupun dia buang sampah paling di depan rumah orang. Makanya dinas kebersihan kota lebih tertib, lebih disiplin dan lebih lebih ketat dibandingkan Kabupaten Bekasi. Bapak bisa saksikan kita keluar ke arah Bogor, Kampung Bogor. Itu udah berapa kali dipagar, berapa kali pasang spanduk sama Lurah Setia Asih, tetap aja sampah kumpul. Kenapa? Lahan kosong, nggak ada orangnya. Tulisan doang, ya namanya orang Indonesia. Ya, orang Indonesia. Kalau udah dijorokin orang baru dia. Nah itu. Jadi nanti insya Allah kita akan kelola menata ulang masalah sampah di lingkungan kita ini. Kemudian juga sama seperti yang Pak Haji sampaikan tadi, Pak Haji Ketut, saya akan berupaya adanya ambulan. Sedih sampai saat ini ambulan belum punya. Selalu minjem ke Pondok Umur Mai Pak. Kebetulan saya yang selalu bertemu dengan ambulan dan kuburan. Saya selalu ketemu kuburan dan ambulan. Itu kenapa? Karena ya sedihnya belum punya, kita pinjam terus. Akhirnya kenapa? Akhirnya memberatkan keluarga duka. Kalau orangnya ekonominya bagus, tapi kalau orang-orang yang susah ekonominya seperti sekarang ini, kedapatan musibah meninggal anggota keluarganya, kan kasihan. Saya yang posisinya ada di situ serba salah. Saya nggak ngomong biaya, nggak jalan. Ngomong biaya juga keadaan seperti itu. Tapi mudah-mudahan siapapun ya, seperti yang sudah disampaikan oleh calon pertama dan kedua, insya Allah WPU punya ambulan. Kalau saya pribadi, saya akan berusaha mencari orang yang siap membantu memuluskan, melancarkan adanya ambulan ini. Meskipun misalkan Pak Oki yang jadi RW-nya, mungkin Pak Haji tetap menjadi donatur untuk ambulan. Kemudian juga Pak, di sini saya akan sudah membuat program kerja saya. Kalau memang ketua RW itu amanahnya jatuh kepada saya akan menata ulang kembali yang pertama di bidang sosial kematian. Ya, sosial kematian.
Pertama, berupaya adanya mobil ambulan yang tadi saya sampaikan. Kemudian berupaya adanya lahan pemakaman warga WPU, baik muslim maupun non muslim. Dan ini sudah saya konsep sebelum ada RT dan RW di lingkungan WPU. Pada saat itu saya sudah ngobrol dengan lurah setempat, Pak Haji Junet, pada saat itu mantan lurah. Kemudian berupaya adanya bantuan sosial, dana santunan, ya, dana santunan dari kas RW, tetapi dananya kita ambil dari donatur, subsidi silang, ya, subsidi silang untuk membantu orang-orang yang ada mengalami kesulitan dalam ekonomi. Jadi tidak dari kita untuk kita, tapi kita mencari lembaga-lembaga atau instansi sosial yang bisa membantu mengcover biaya sosial yang ada di kita. Jadi nanti setiap ada kematian, keluarga dukanya akan mendapatkan santunan, baik itu uang tunai atau sebagainya. Ya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kedua, ya, bidang keamanan, ya, bidang keamanan akan kami menata kelola keamanan bekerja sama dengan instansi atau kelembagaan, misalkan Kepolsek dan orang-orang yang ada di militer dan kepolisian yang ada di lingkungan PPU untuk bisa menertibkan lingkungan, menertibkan keamanan di lingkungan kita nanti. Kemudian menata kelola kembali akses masuk dan keluarnya WPU. Seperti yang disampaikan tadi Pak Oki, kita WPU ini gerbangnya masih siapa aja boleh masuk. Orang mau ke sawah masuknya lewat sini, orang mau sawah masuknya dari situ. Jadi siapapun, padahal dia bukan orang WPU, ya, masih terbuka siapapun yang ada masih begitu mudah, sehingga kita tidak mengenali orang baik ataupun orang jahat, orang yang berniat baik ataupun orang yang tidak berbuat baik, ya. Jadi kita tidak bisa mengenali itu. Kenapa? Security-nya juga tidak standby di posnya, ya. Tidak bisa mengenali ini orang sini bukan, keperluannya apa. Nah ini sementara ini akses masuk kita sangat mudah, ya. Itu yang kita harus kita kelola bersama nanti, masalah keamanan. Kemudian bidang kebersihan, ya, tadi kita akan kelola sama-sama masalah sampah. Kemudian insya Allah ke depan kita akan konsep kerja bakti kebersihan dari RT 1 sampai dengan 10 secara berkala. Kemudian juga mengupayakan adanya fasilitas alat potong rumput, yang selama ini saya dengar potong rumput itu tidak semua RT punya, ya. RW ada, tapi tidak semua RT punya. Tapi insya Allah saya berupaya mencari donatur, mencari orang yang jiwa sosialnya tinggi untuk bisa memberikan fasilitas alat potong rumput. Semua RT punya, tidak hanya RW, ya. Amin ya robbal alamin. Ya. Jadi mudah-mudahan semua semua RT punya aset, punya alat potong. Jadi tidak harus minjam ke RW. Kalau minjamnya ke RW, kalau ada kehilangan tanggung jawabnya lempar-lemparan. Tapi kalau udah masing-masing RT punya, ada yang datang ke RW kan RT-nya udah masing-masing punya. Nah, itu insya Allah seperti itu. Demi kelancaran program-program yang ada di RT juga. Jadi di RT atau tingkat RT bisa mengadakan kebersihan secara berkala. Kenapa? Karena sudah punya alat potong rumputnya. Terutama bagi rumah-rumah yang masih kosong, yang belum ada penghuninya, itu rawan rumputnya bala, rumputnya tinggi, ya. Itu mengundang ular. Maaf, lumayan banyak kalau saya lihat. Kemudian bidang kesehatan, ya. Di bidang kesehatan kita akan optimalkan posyandu, ya. Posyandu
ditambah dengan nanti ada pengobatan gratis khusus untuk orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang secara finansial perlu dibantu. Ya, itu kita optimalkan melalui posyandu yang saat ini sudah ada, lebih kita maksimalkan kembali pelayanannya. Kemudian berupaya adanya fasilitas fogging. Ya, fogging juga perlu, setiap RT punya alat fogging, jangan hanya RW saja yang punya. Jadi kalau setiap RT punya alat fogging, bisa mengadakan kontrol kebersihan di lingkungannya masing-masing. Kenapa? Karena sudah punya alatnya. Kemudian di bidang kesekretariatan, ya, tadi sudah saya sampaikan, kita akan hidupkan kesekretariatan kita agar lebih hidup suasananya. Nanti saya usahakan ada yang standby minimal seminggu itu 3 kali dalam pengurusan surat-surat seperti KTP dan KK. Semuanya bersentral. Di sini nanti kita akan siapkan komputer, printer dan sebagainya. Ya, untuk memenuhi standar kantor, ya, standar kantor. Standar kantor itu harus ada komputer, printer. Komputer untuk apa? Untuk menyimpan berkas-berkas, file-file, data-data kependudukan yang data-data penduduk yang ada di WPU. Setiap kita butuh data sudah ada di hard disk atau di komputer. Tidak harus panitia sibuk lagi, takutnya datanya di si A hilang. Tapi kalau adanya di sekretariatan, insya Allah itu aman. Jadi untuk bicara ke depan, kalau ada pemilihan presiden dan sebagainya, sudah ada datanya. Tidak harus membongkar ulang, minta lagi kakak. Saya tinggal berapa kali tinggal di sini, udah berapa kali dipintain kakak. Kemana itu yang kemarin? Setiap ganti RT, kakak minta lagi beda. Setiap ganti RT, 3 kali ganti RT, 3 kali minta. Kenapa? Datanya hilang. Seharusnya kalau update wajar, ya, mengupdate, memperbaharui data itu wajar. Tapi kalau data-data orang yang lama, saya bilang tadi, saya datang ke WPU itu sebelum ada RT. Kenapa dipintain lagi? Kemana data-data kemarin? Ya. Ya, kemudian insya Allah kita akan lengkapi semua peralatan, perlengkapan kesekretariatan RW nanti. Kemudian di bidang pendaharaan, ya, di bidang pembendaharaan kita akan menyusun RAB setiap program kerja. Pak, kita akan menyusun RAB sesuai program kerja. Misalkan kita akan mengadakan pembangunan gapura, tentunya kita akan buat RAB-nya. Ya, kita buat RAB-nya itu setahun sekali, dan nanti kita akan postkan sesuai anggarannya masing-masing. Kemudian di bidang tata ruang, ya, bidang tata ruang dan lingkungan, kita akan membangun pintu masuk maupun keluar yang ada di lingkungan WPU ini, yang cuma ada 2, depan dan belakang. Kita akan optimalkan, kita akan perbaiki, kita akan perbaharui, kita akan benahi, dan kita akan optimalkan keamanannya. Dan kemudian di lingkungan juga insya Allah seperti yang Pak Oki sampaikan tadi, tentunya ya, baik Pak Haji, Pak Oki dan saya berupaya adanya fasilitas pendidikan di lingkungan kita demi kebutuhan masyarakat WPU. Ya, mudah-mudahan tingkat SMP dan sebagainya ada di lingkungan kita. Jadi tidak harus jauh-jauh. Sekarang ini sedih Pak ya, warga WPU kalau nggak punya motor bingung mau sekolah. Kenapa? Karena jauh akses sekolahnya. Tapi insya Allah kalau sekolah sudah ada di sini, orang atau orang tua tidak harus khawatir dan sebagainya untuk sekolah jauh dari lingkungan wahana Pondok Ungu ini. Ya, saya tentunya berupaya untuk mencari orang-orang yang bisa membantu, donatur, atau kita bisa mengajukan ke lembaga-lembaga yang terkait dalam dinas pendidikan. Kemudian
bidang pemuda dan olahraga. Ya, bidang pemuda dan olahraga. Kita akan membentuk dan menghidupkan Karang Taruna. Selama ini, sampai saat ini belum ada Karang Taruna. Ya. Insya Allah kita bentuk dan kita hidupkan. Jangan hanya bentuk doang. Ya. Kita bentuk dan kita hidupkan. Bukan hanya kita bentuk doang. Kalau bentuk doang gampang. Ya. Kemudian mengoptimalkan kegiatan Karang Taruna. Tadi saya sampaikan, kita bentuk dan kita optimalkan, kita hidupkan. Kalau bentuk doang semua bisa, tapi yang susah adalah menghidupkan, menjalankan program-program Karang Taruna. Kemudian mengadakan pembinaan dan pelatihan kepada pemuda-pemuda yang ada di WPU ini, remaja khususnya. Pak, kita akan datangkan pembina atau orang-orang yang ahli untuk bisa membina anak-anak remaja kita di lingkungan WPU ini agar terhindar dari narkoba dan dari hal-hal yang negatif lainnya. Itu harapan kita, harus kita bina remaja kita. Kita sebagai orang tua di sini, kita harus memberikan pembinaan kepada anak-anak muda di lingkungan WPU melalui Karang Taruna, dan nanti bekerja sama dengan DKM yang bisa menghadirkan para pemateri yang menyampaikan pembinaan kepada pemuda-pemuda yang ada di lingkungan kita. Kemudian juga berbicara olahraga, meskipun saya tidak hobi olahraga, tapi tentunya semua manusia di sini ada yang punya hobi olahraga, dan kita sebagai RW harus memfasilitasi, yaitu insya Allah kita akan bentuk tim sepak bola anak remaja kita agar kita sama-sama kita hidupkan kegiatan olahraga. Ya, tadi saya sampaikan meskipun saya tidak hobi olahraga, tapi banyak sekali anak-anak remaja kita yang hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Ya, di antaranya adalah olahraga. Hobi-hobi yang lainnya juga kita akan upayakan. Hobi misalkan hobi menari, hobi kelatihan dan sebagainya, kita akan datangkan orang-orang yang ahli untuk membina anak-anak kita. Kemudian terakhir, mohon maaf, kita akan mengoptimalkan kegiatan ibu-ibu PKK. Ya, ibu-ibu PKK juga perlu kita dampingi, kita arahkan agar kegiatannya lebih aktif. Di mana-mana ibu-ibu PKK itu banyak pelatihan kursus seperti menjahit, tata boga, tata busana dan sebagainya. Apalagi seperti sekarang ini kita harus latih mereka, terutama yang keluarganya mendapatkan musibah PHK. Kalau ada binaan pelatihan kepada ibu-ibu daripada ngerumpi dan sebagainya, kita adakan pelatihan ya, untuk bisa membuka peluang usaha dengan keterampilan yang kita akan datangkan orang-orang yang ahli bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Dan tentunya semuanya harapan kita bersama, saya sebagai warga, tentunya kita berharap siapapun yang terpilih, siapapun yang akan menjadi RW di lingkungan WPU ini ke depan, ayo sama-sama kita dukung. Jangan hanya dilempari batu doang, tapi maju nggak mau. Itu yang membuat para pengurus jadi frustasi. Bahkan sejarah dulu di Blok C sampai RT mengundurkan diri gara-gara apa? Diteror. RT diteror sama orang, ya tentunya ada juga yang suka dan tidak suka, di dunia itu pasti ada. Pro dan kontra itu pasti ada. Program kerja yang kita buat, program kerja yang kita susun, pasti ada pihak yang merasa dirugikan dan juga ada yang diuntungkan. Pro, kontra, suka dan tidak suka pasti ada. Makanya kita hadapi, bismillah, mari sama-sama kita bangun WPU menjadi lingkungan yang idaman. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.